Pop Mie Pedes Series presents Gue pengen pedes, gurih, santuy. Pop Mie Pangsit Jontor, pedesnya santuy. Bisa lebih nyamber. Pop Mie Pedes Gledek, pedesnya nyamber. Versi basah. Jadi intinya lu pian duit kayak masa Sulit banget caranya aja dia aja. aduh kita tuh harus pesta apa nih Mbak, Mbak, saya mau kemana? Oh, UM toh. Kalau UM itu kenceng, ngiwo, terus nganan, pokoknya ngumitul, Mbak. Pokoknya nunggu lah, paham kan? Ayo, tak tenang. Ayo. Di sini kami datang untuk berkarya, membawa angan dan wujudkan cita-cita bersama meski berbeda. Laskar Dewantara Muda, pemuda yang berkarya. Mulailah dengan langkah pertama, tersenyum berjuta rasa, wujudkan generasi muda bineka,
Jadi intinya rupiah duit. Kagak masalah. Lucu banget dia. Aduh, Kita tuh harus tahu Mbak. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dr. Yulati Hotifah, SPSI MPD, selaku penanggung jawab kegiatan workshop fotografi 2023. Yang saya hormati Maria Sita Putri Kurnario, selaku Ketua Panitia dan seluruh peserta workshop yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah rahmat dan juga hidayahnya, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta workshop fotografi 2023 yang telah hadir dalam jaringan virtual pada pagi hari ini. Tema event workshop ini adalah pengembangan diri melalui fotografi dengan judul Self-Expression Through the Lens, Self-Development Photography Workshop. Dalam era digital ini, fotografi telah menjadi media yang sangat kuat untuk berkomunikasi dan berekspresi. Bukan hanya sekedar seni visual, fotografi juga menjadi alat untuk memahami diri sendiri, menurunkan banyak makna kehidupan, dan mengungkapkan emosi dan pengalaman seorang pribadi itu sendiri. Nah, dalam konteks ini, workshop Self-Expression Through the Lens, Self-Development Photography Online hadir sebagai respon terhadap kebutuhan individu untuk menggali dan mengembangkan potensi diri melalui seni fotografi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Celia Damayanti selaku pembawa acara yang akan membantu jalannya kegiatan workshop pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya, agar kegiatan kali ini berlangsung dengan lancar dan juga berkah, oleh karena itu mari kita buka kegiatan pagi hari ini dengan doa. Oke, berdoa menurut keyakinan dan juga kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin, amin, berdoa dapat diakhiri. Baik, sebelumnya teman-teman yang belum on-cam, saya himbau untuk on-cam terlebih dahulu ya. Dan diharapkan teman-teman bisa turut berpartisipasi dengan aktif dan juga tertib dalam kegiatan workshop pada pagi hari ini. Baik, acara yang selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua Panitia Webinar Workshop
pada pagi hari ini, yaitu Kak Maria Sita Putih Kurnayo. Apakah Kak Maria sudah bergabung dengan kita? Baik, sudah. Oke, dipersilahkan Kak Maria. Baik. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bu Yuli selaku penanggung jawab kegiatan dan para panitia yang saya cintai, serta para peserta workshop fotografi yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul secara online di Zoom meeting ini. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih juga bagi semua pihak yang sudah menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk menyukseskan kegiatan workshop fotografi ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah turut serta hadir dan berpartisipasi dalam workshop ini. Selaku ketua panitia atau ketua pelaksana, saya mewakili teman-teman meminta maaf apabila ada kekurangan ketika kegiatan berlangsung baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Mari kita bersama-sama menyukseskan kegiatan workshop, semangat dan antusias dalam mengikutinya. Selamat pagi. Baik, terima kasih Kak Maria atas sambutan yang telah diberikan. Nah, sebelum masuk ke acara yang berikutnya, kalau lebih baik kalau kita foto terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, diharapkan teman-teman di sini untuk on cam dan juga jangan lupa untuk rename namanya ya teman-teman. Ini dari panitia sudah menitipkan dari peserta dihimbau untuk rename namanya, oke, sesuai dengan ketentuan. Oke. Oke, kita mau foto dulu bersama-sama dengan pemateri kita pada hari ini dan juga Bu Yuli selaku penanggung jawab dari webinar. Mungkin Bu Yuli sudah bergabung dengan kita. Halo Bu Yuli. Oke, sepertinya Bu Yuli belum hadir ya. Oke, teman-teman tetap mau foto dulu terlebih dahulu karena ini mumpung muka-mukanya masih fresh, masih oke. Mungkin bisa dipandu oleh panitia untuk dibantu sesi dokumentasinya. Oke. Udah siap semuanya teman-teman, dipersilahkan untuk on cam. Kami tunggu. Oke, teman-teman dipersilahkan buat on cam. Ini kenapa banyak yang belum on cam ya, teman-teman? Padahal aku pengen tahu nih muka-muka teman-teman yang berbahagia, yang excited buat ikut acara workshop hari ini. Nah, satu-satu mulai on cam. Oke, yang lainnya ditunggu. Oke. Oke, kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa, is oke Kak. Yang bisa on cam dipersilahkan untuk on cam ya. Karena sayang banget nih kalau misalkan karena kita bertemu di jaring online nih, jadi kan kita kayak biar interaksinya tuh lebih intens gitu. Ketika kita bisa menghadap ke layarnya itu ada foto teman-teman, ada mukanya teman-teman yang cantik-cantik dan tampan-tampan. Oke. Gimana? Panitia sudah siap untuk melakukan sesi dokumentasi? Oke. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Oke. 1, 2, 3. Sudah cukup 2 slide aja ya, Kak? Oke, baik. Oke. Sebelumnya saya mau tanya nih pada teman-teman. Teman-teman nih, aku lihat ada yang dari SMK ya, ada yang dari MAN. Nah, kira-kira teman-teman nih dari mana sih? Kebanyakan boleh dong absen nama sekolahnya di kolom komentar. Mari kita lihat, teman-teman. Tunjukkan antusias kalian dengan mengetikkan asal sekolah kalian di kolom komentar ya. Wow, ada dari SMA 1 Tulungagung. Yang lainnya dari SMA mana nih? Atau dari SMK mana? Langsung drop nama sekolah kalian di kolom komentar. Ada SMKN 1 Singosari. Halo teman-teman Singosari. SMK Terpadu
Islahiyah. Wow, ada yang dari juga SMK nih. SMA 2 Situ Bondo. Wow, jauh banget. Wow. SMA saya 1 Tulungagung. Oh, Mansa 1 Tulungagung. Oke. Ternyata banyak banget ya teman-teman dari berbagai sekolah yang udah ikut acara webinar kali ini. Workshop kali ini tentang fotografi. Berarti teman-teman nih, kalau saya perhitungkan, suka buat ngefoto-foto gitu ya. Wow, ada dari Probolinggo, Man 4 Probolinggo. Wow, oke teman-teman dari berbagai daerah sudah berkumpul. Langsung saja ya teman-teman kita akan mendengarkan paparan materi yaitu dari Kak Liza. Namun sebelum itu, aku bakal bacain CV dari Kak Liza Hartanasiha selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Oke. Mungkin dari panitia mau ada share screen untuk CV-nya atau mungkin langsung saja saya bacakan. CV bisa langsung dibacakan aja, Kak. Nggak apa-apa. Oke. Nah, dijawab langsung nih oleh Kak Liza ya, teman-teman. Itu tadi Kak Liza. Nah, Kak Liza Naziha ini merupakan seorang fotografer dan juga videografer yang telah berpengalaman kurang lebih selama 2 tahun. Beliau telah berhasil menciptakan karya yang sangat memukau secara visual. Wanita cantik yang kerap disapa Jia ini juga berpengalaman dalam berbagai jenis proyek, mulai dari proyek pribadi hingga pemotretan komersial. Selain pernah mengikuti kursus desain grafis di Balai Keterampilan Kerja Fatul Muqtadin Nganjuk, nah Kak Jia ini juga seorang owner, teman-teman. Owner dari Seraya Captura. Nah, Seraya Captura ini apa sih? Nah, Seraya Captura ini merupakan sebuah vendor mewadahi fotografer dan juga videografer profesional untuk mengolah dan menghasilkan karya yang menakjubkan. Dengan dedikasinya dan juga komitmennya, Seraya Captura bertujuan untuk mendokumentasikan setiap momentum yang unik dan abadi. Wow, keren banget ya teman-teman. Dan kerennya lagi, Seraya Captura ini sudah melayani kurang lebih 150 klien dalam 1 tahun di berbagai acara. Wow, oke. Karena ini sangat luar biasa banget, kita langsung sambut aja pemateri kita pada pagi hari ini. Kak Liza Hasnanaziha. Halo Kak Jia, gimana kabarnya Kak Jia? Halo, Kak. Terima kasih atas kesempatannya pagi ini. Alhamdulillah baik sih, Kak. Oke, Kak Jia udah siap untuk memberikan insight-nya nih kepada teman-teman peserta workshop pada pagi hari ini. Oke, boleh, Kak. Langsung aja. Biar mempersingkat waktu juga. Oke, Kak Jia dipersilahkan. Bentar ya, Kak. Nah, oke. Udah muncul. Bisa di full screen aja ini panitianya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kali ini sesuai dengan judul dari workshop yang akan kita bahas, yaitu Self-Expression Through the Lens, Self-Development Photography Online Workshop. Kali ini aku bakal jelasin tentang dasar-dasar fotografi dari perspektif seorang Liza Hasnanaziha dan dengan pengalamanku selama ini. Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menghadiri workshop ini, yang semoga soft skill ini akan berguna serta bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Kak, next selanjutnya. Nah, yang pertama nih, ada definisi fotografi. Untuk yang belum tahu fotografi itu sebenarnya apa, selain motret-motret aja, fotografi merupakan dari kata bahasa Yunani yaitu potos atau cahaya dan grafo atau melukis. Nah, dalam bahasa Yunani ini secara definisi umum,
Proses lukis menggunakan cahaya. Proses atau metode untuk menghasilkan foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut. Dengan alat apa? Dengan alat kamera, seperti yang kalian ketahui. Nah, di sini itu fotografi itu telah mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, dan penggunaan dari kamera ini pun juga bertahap dari masa lampau hingga yang saat ini sedang tren seperti itu. Oke, selanjutnya Kak. Nah, di sini ada jenis kamera. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh dari fotografi, suatu gear atau alat yang perlu diketahui oleh para penggunanya adalah digital kamera. Nah, di sini ada yang namanya compact kamera, ada yang namanya DSLR, ada yang namanya mirrorless, dan mereka memiliki perbedaan serta fungsinya masing-masing dalam menghasilkan suatu karya seni fotografi. Di sini yang tertera pada layar yaitu ada Olympus dan Lumix. Nah, digital pocket atau kamera pocket, kamera saku, itu merupakan kamera yang paling safety buat pemula. Kenapa aku bilang safety buat pemula? Karena dia fokusnya pun itu sudah auto, di mana kalian nggak usah perlu mengatur cahayanya, bukaan berapa, terus menentukan titik fokus ini untuk digital kamera itu udah langsung auto. Jadi lensanya pun nggak bisa lepas pasang. Dimana kalau lensanya nggak bisa lepas pasang ini memang memiliki keterbatasan ya teman-teman. Tapi yang aku bilang tadi, yang aku mention tadi, jika kamera ini adalah yang safety bagi pemula karena dia langsung menghasilkan fokus ataupun hasil gambar yang bagus dengan tanpa perlu banyak settingan yang diatur oleh penggunanya. Nah, praktis mudah dioperasikan. Praktis mudah dioperasikan adalah ketika kalian sebagai pemula untuk terjun ke dunia fotografi, belum tahu gimana nih cara setting kamera, belum tahu penggunaan shutter speed itu gimana, penggunaan dari bukaan atau aperture, itu di kamera digital pocket kamera ini dia udah settingan secara auto. Jadi hanya ada satu settingan, mungkin ada mode di luar ruangan, landscape atau pemandangan, dan portrait. Tapi itu hasilnya pun nggak maksimal daripada kamera DSLR ataupun mirrorless yang memang memerlukan keterampilan yang lebih lanjut seperti itu. Nah, untuk harga sendiri relatif lebih murah karena dia itu lensanya udah sama bawaannya dari kamera itu, karena nggak bisa lepas pasang. Jadi keterbatasannya di situ, namun ya itu harganya lebih murah karena pun fungsinya itu juga hanya di basic-basic aja. Jadi kurang lebih digital kamera ini itu sama fungsinya dengan kamera yang ada di handphone kalian masing-masing. Selanjutnya, Kak. Nah, oke, yang kedua. Ada SLR kamera atau single lens reflex. Ada kamera DSLR itu digital dan kamera analog. Nah, kamera dengan jendela bidik viewfinder yang memberikan gambar sesuai dengan sudut pandang lensa melalui pantulan cermin dalam kamera. Nah, di sini viewfinder itu yang aku kasih tahu ya, viewfinder itu ada di bagian sini. Jadi ketika kalian memotret dan perlu gambar yang lebih jelas daripada di LCD, itu ada viewfinder. Walaupun ini mirrorless, tapi di tipeku ini ada viewfindernya. Dan hasil gambar yang dihasilkan oleh viewfinder dengan apa yang dihasilkan di LCD ini, itu masih lebih jelasan gambar yang dihasilkan oleh viewfinder. Karena dia lebih ke detail, dan di mata pun ketika kita melihat objek melalui viewfinder ini sesuai dengan namanya yaitu viewfinder,
melihatnya pun lebih detail, lebih merujuk kepada suatu foto. Terus di DSLR, di kamera DSLR dan SLR ini sudah ada fasilitas video. Dia memiliki cakupan yang lebih mumpuni daripada di digital kamera atau kamera pocket yang tadi aku jelaskan. Nah, di sini perbedaannya apa, Kak? Emang kamera digital nggak bisa untuk merekam video daripada DSLR. Nah, kalau di digital kamera itu, hasil videonya itu sesuai dengan apa yang dia dapatkan objeknya. Nggak ada fitur bokeh atau blur yang ngeblur di belakangnya kayak gitu. Nggak ada fitur yang fokusnya itu hanya merujuk ke satu objek. Nah, kalau di DSLR, SLR, dan mirrorless, karena lensanya itu lepas pasang, jadi lensa ini sama body kamera itu dia bisa dilepas pasang. Nah, yang bikin filter bokeh, terus ngeblur di belakangnya, terus lebih fokus dengan satu objek di depannya, itu adalah lensanya. Jadi kalau pakai lensa bawaan, itu masih nggak dapat filter yang bokeh. Seperti itu. Nah, jadi kelebihan dari adanya kamera mirrorless DSLR dan SLR adalah ketika kita memvideo ataupun take video dengan menggunakan kamera ini, hasil yang dihasilkan pun bisa lebih tajam satu objek, yaitu dengan adanya filter bokeh itu. Nah, dapat berganti lensa sesuai kebutuhan, seperti yang aku jelasin tadi. Setelah jenis kamera, nanti aku jelasin juga terkait lensanya tuh ada apa. Dan SLR ini juga bisa digunakan oleh amatir dan profesional lebih dari digital kamera biasa. Nah, terus habis gitu settingannya, kalau untuk DSLR itu bisa auto dan manual. Yang biasanya digunakan oleh fotografer profesional itu menggunakan settingan manual. Jadi setiap sebelum motret itu disetting dulu. Yang aku bilang tadi ada shutter speed, terus ISO, terus aperture, dan diafragmanya. Nah, kalau yang bagi pemula, emang nggak bisa, Kak, pakai DSLR atau SLR? Bisa banget. Ya, dengan cara membuat kamera tersebut itu di mode auto. Jadi di sini pun ada buletan ini. Di buletan ini ada yang namanya bentar. Nah, di buletan ini ada yang namanya berbagai mode. Nah, di sini ada yang mode manual dan mode auto. Jadi ketika ini disetting sesuai dengan mode auto ataupun dia secara otomatis, itu bisa langsung mendapatkan hasil yang diinginkan. Tetapi biasanya kalau auto itu dia itu nggak bisa menempatkan cahaya secara baik dan benar gitu. Kadang bisa keterangan, kadang bisa kegelapan, kayak gitu. Karena dia kan hanya merespon dengan adanya refleks langsung dari objek yang mau difoto, kayak gitu. Oke, selanjutnya, Kak. Nah, ini. Selanjutnya ada mirrorless yang dari awal aku mention. Gear atau kamera kakak itu jenisnya apa? Selama ini aku pakai mirrorless. Yang pertama itu aku pakai DSLR juga. Aku pernah pakai DSLR di gear Canon 700D dengan lensa 50 mm. Kalau sekarang itu aku pakai Sony Alpha 6000 dengan lensa 30 mm. Yang dulu aku pakai DSLR, sekarang aku pakai mirrorless. Ini bedanya apa, Kak, sama DSLR? Bedanya, di sini itu nggak ada cermin atau pentaprisma. Jadi kalau di DSLR atau SLR, di bagian lensa ini, sebentar. Nah, di sininya, di bagian bodi lensa, itu
Ini lebih baik aku matiin aja kali ya virtual background-nya biar nggak ngalangin. Sebentar ya. Wait ya, Kak. Nah, oke. Sekarang jauh lebih jelas kan? Nah, di sini eh, kalau yang di SLR itu di bagian sensor dia itu ada kacanya. Ada yang bisa memantulkan cahaya dan dia bisa menangkap cahayanya itu lebih banyak daripada mirrorless. Nah, tapi di mirrorless ini pentaprismanya yang di bagian sini itu udah digantikan dengan sensor yang ada di sini tuh kacanya itu. Jadi kalau ini dimasukin cahaya, dia daya tangkapnya itu jauh lebih banyak titik cahaya yang dapat ditangkap oleh kamera daripada yang di SLR. Terus selanjutnya, nama lain dari mirrorless ini adalah MILC, MSC, dan DSLM. Itu bedanya apa, Kak? Nggak ada bedanya kok. Itu cuma penyebutan dari setiap brand aja biasanya, kayak gitu. Terus ukurannya relatif lebih kecil, bobotnya ringan, lensa dapat diganti-ganti. Nah, seperti yang aku mention tadi, kalau di SLR itu biasanya itu lebih berat karena dia badinya itu nggak compact. Nah, body dari mirrorless ini itu dia compact yang mirip sama digital pocket. Jadi dia hanya sekitar berat 500 sampai 700 gram, sedangkan di SLR itu bisa 900 sampai 1 kilo dalam badinya aja, belum ketambahan dengan lensanya. Seperti itu. Nah, digital pocket tadi itu hanya sekitar 400 gram. Jadi, mirrorless ini menyatukan dalam bahasa gampangnya adalah gampangannya mirrorless ini menyatukan bodinya digital kamera dengan speknya DSLR seperti itu. Mirrorless itu juga sama bisa dipergunakan oleh para pengguna amatir atau para pengguna baru yang masih belajar maupun profesional gitu. Oke Kak, selanjutnya antara SLR sama mirrorless. Perbedaannya adalah di bagian image sensornya. Kalau itu kan mirrorless itu lebih banyak perintilannya ya. Jadi untuk lensanya pun dia lensa bawaan itu lebih panjang, lebih besar daripada lensa bawaannya kamera mirrorless. Nah, SLR itu kamera bawaannya itu lensa bawaannya bisa beratnya sekitar 3 itu bisa 1 sampai 1,5 kilo. Sedangkan kalau mirrorless itu bisa hanya 200 sampai 250 gram. Ini perbandingan lensanya mirrorless sama lensanya DSLR. Lensa mirrorless itu cuma segini. Gedenya ini lensa bawaannya. Jadi yang kameraku tadi itu lensa bawaannya tuh hanya segini gedenya, benar-benar mini dan ringkes. Untuk mengatur fokus apa udah include di sini, udah jadiin satu di sini. Nah kalau yang SLR tadi gedenya itu ini karena lensa tambahan, jadi memang besar ya. Tapi kalau untuk lensa bawaannya di SLR itu jauh lebih besar daripada ini. Dia bisa lebih panjang daripada ini. Seperti itu. Seperti yang ada di layar yang ada di Zoom. Oke, selanjutnya Kak. Nah,
Selanjutnya aku akan bahas tentang jenis lensa. Jenis lensa. Lensa itu diibaratkan adalah mata bagi kamera yang menangkap objek, dan fokus lensa atau focal length itu merupakan ukuran yang membedakan jenis lensa, diukur dalam satuan mm. Focal length itu ada 50 mm, ada 35 mm, seperti itu. Nah, di sini yang menentukan itu semakin dekat dengan objek itu semakin ngeblur hasilnya, semakin bokeh. Nah, kalian pernah tahu kan kayak di foto-foto model itu biasanya yang belakangnya bokeh kayak gitu, itu biasanya memakai lensa yang 50 mm. Nah, lensa 50 mm itu dia tapi jarak ke objeknya itu juga terbatas. Jadi ketika kita mau motret objek, ketika pakai 50 mm itu, dia cuma bisa setengah badan dengan jarak yang sangat dekat. Jadi kalau mau objeknya itu bagus, kita itu harus lebih jauh lagi dengan biar mendapatkan efek atau filter bokeh yang ada seperti itu. Nah, di bawahnya 50 mm ada 35 mm. 35 mm itu jauh lebih panjang, lebih lebar jangkauannya daripada 50 mm. Nah, di sini kalau aku saranin, kalau dia itu berdasarkan lapangan, itu lebih baik menggunakan 35 mm. Karena kalau di lapangan pakai 50 mm itu kita kesulitan untuk menentukan jarak objek sama kitanya. Belum lagi kalau ada halangan apa, seperti itu. Nah, berdasarkan jenisnya ada lensa fix dan lensa zoom. Nah, lensa fix itu yang menghasilkan filter bokeh. Kalau lensa zoom itu tele ataupun yang jaraknya jauh. Jadi dia bisa di-adjust, dia bisa diatur jarak pendek jauhnya objek seperti itu. Berdasarkan focal length, ada makro, fisheye, wide angle, normal, dan tele. Nah, ukuran lensa juga ditentukan oleh diafragma atau bukaan. Ini bukaan itu ketika memencet kamera, itu nanti dia bisa diatur bukaannya 1,4, f,28, dan lainnya. Selanjutnya, Kak, ada pembahasannya sendiri kok nanti. Nah, lensa fix ini 50 mm dengan bukaannya 1,4, nggak bisa di zoom. Terus penyesuaian dilakukan dengan cara mendekati atau menjauhi objek. Biasa digunakan untuk pemotretan dengan objek yang dapat dikontrol. Potret produk, benda mati, foto model, dan lainnya. Selanjutnya, Kak. Nah, ini yang tadi yang aku bilang lensa zoom. Dia memiliki interval focal length bervariasi 18 sampai 55 mm, 24 sampai 70 mm, dan ini bukaannya di antara bukaan 3,5 sampai 5,6. Lensa zoom ini memiliki diafragma tetap pada seluruh rentang focal length-nya, yaitu 18 sampai 15 mm dengan bukaan 2,8. Ini saat dipakai potret itu biasanya dipakai potret untuk wedding atau acara-acara indoor yang memerlukan gerak satset tapi harus mendapatkan hasil yang bagus seperti itu. Lanjutnya, Kak. Kalau lensa makro ini digunakan untuk mengambil jarak yang dekat. Biasanya untuk memotret serangga kayak kupu-kupu, ulet, terus hal-hal kecil yang ada di sekitar kita kayak bunga-bunga yang lagi bermekaran, proses bunga mekar seperti itu. Selanjutnya, Kak. Lensa fisheye. Lensa fisheye ini dia agak cembung. Dia ngasih ilusi cembung gitu loh. Jadi kalau dulu zaman aku SMP itu ada yang namanya trend fisheye. Nah, trend fisheye ini dia membuat objek itu jauh lebih lebar dengan lebih cembung. Jadi jangkauannya pun dia juga lebih banyak daripada lensa-lensa biasanya. Wide angle yaitu jangkauannya yang luas. Seperti itu. Gambar yang dihasilkan cenderung melengkung, terdistorsi menjadi oval. Oke, lanjut, Kak.
Ini wide angle. Fokalnya itu pendek, di bawah 55 mm. Mulai 12 sampai 24 mm, 28 mm. Menghasilkan sudut gambar yang lebar. Menghasilkan konvergensi atau efek distorsi. Cocok untuk pemotretan landscape atau arsitektur. Biasanya kalau lensa wide angle ini dipakai untuk foto orang yang objeknya itu ramai. Objeknya itu banyak, kayak foto grup, terus habis gitu foto-foto bangunan, karena dia dapat menjangkau dari jangkauannya yang lebih luas daripada focal length yang di bawahnya, seperti itu, di atasnya, seperti itu. Oke, lanjut, Kak. Lensa normal. Lensa normal merupakan lensa yang mencoba meniru pandangan mata manusia. Nah, ini lensa normal itu yang biasa dikenal juga dengan lensa rakit. Jadi ketika kamu beli kamera, itu kalian juga dapat mendapatkan lensa normalnya ini. Jadi lensa bawaan. Dia itu jarang memiliki settingan yang dapat diatur. Mentok-mentok pun bisa diatur, itu fungsinya kayak lensa fix yang 50 mm itu. Selanjutnya, Kak. Ada lensa tele, focal length panjang, efek objek jadi lebih dekat, fisik panjang, tapi harganya itu juga mahal. Karena dia ini biasanya digunakan untuk ngambil peristiwa-peristiwa kayak perang, terus jurnalistik yang memang membutuhkan dari jarak jauh, tapi kita butuh objeknya itu terlihat dekat. Oke, lanjut, Kak. Nah, selanjutnya kita akan mengenal fokus. Fokus itu diatur untuk ketajaman objek foto dengan memutaring fokus pada lensa. Manual fokus dan autofokus. Manual fokus itu diatur dengan menggunakan tangan. Jadi, ketika mengatur ini, kita puter-puter aja di bagian body lensa. Di bagian sininya. Ini diatur ketika mau mengatur fokusnya. Nah, tapi kalau yang autofocus itu udah langsung tinggal dipencet bagian shutternya. Jadi ketika mau mengobjekkan, memposisikan objek, itu tinggal diatur menggunakan shutternya. Kalau yang pakai autofocus. Tapi kalau yang pakai manual fokus, itu harus mengatur sendiri di body lensanya. Diputer, dipasin, kayak gitu. Oke, selanjutnya, Kak. Nah, autofokus DSLR, satu titik fokus. Tekan shutter setengah sampai ada bunyinya dan mengunci fokus di titik tersebut. Nah, kalau di mirrorless itu dia nggak ada bunyinya. Jadi ketika dia objeknya itu udah sesuai dengan titik fokusnya, dia bisa langsung ada tanda hijau atau tandanya itu kayak dia itu udah menunjukkan kalau fokusnya itu udah ke sana, kayak gitu. Oke, selanjutnya, Kak. Autofokus dipakai untuk memotret dengan objek yang bergerak cepat, kayak sports, kayak mau motret orang lari, mau motret orang lagi sepedaan, itu biasanya pakai autofokus, kayak gitu. Oke, selanjutnya, Kak. Mode fokusnya ini ada campuran one shot dan AI servo. Dan dia ini biasanya kamera itu akan menentukan secara langsung dengan objek yang difoto. Penentuannya itu berdasarkan seberapa banyak objek yang ada di sana dan ditangkap oleh kamera tersebut. Kamera ini akan mengganti fokus dari single ke continuous atau sebaliknya secara otomatis. Selanjutnya, Kak. Nah, selanjutnya adalah exposure atau cahaya. Exposure itu adalah cahaya yang diterima kamera sehingga objek dapat terekam dengan baik. Normal expose, tidak overexpose, tidak underexpose. Nah, yang baik itu yang kayak gimana, Kak, exposure-nya? Dia itu yang pas komposisi antara cahaya yang masuk dengan hasil objek yang digambarkan. Proses pencahayaan itu dapat diadu dengan dipadukan dengan beberapa hal, yaitu bukaan diafragma atau F,
Kalau yang tadi aku jelasin, yang 1,4, 2,8, semakin kecil bukaan, itu semakin banyak cahaya yang masuk. Jadi, ketika bukaannya bukaan berapa, Kak? Bukaan 10, itu udah otomatis gelap. Itu untuk motret apa? Untuk motret awan, motret matahari, itu pakai bukaannya yang bukaan paling besar. Kenapa kayak gitu? Ketika kamu menangkap sebuah ngefoto cahaya ataupun ngefoto yang exposure-nya itu tinggi, itu memerlukan bukaan yang banyak. Biar gelap dan objeknya itu terfokuskan pada satu objek tersebut. Tapi kalau cuma motret manusia, benda, itu untuk yang dapat hasil lebih bagus, itu menggunakan bukaan yang kecil. Nah, kecepatan atau shutter speed itu juga ngaruh. Kecepatannya itu semakin dia kecil, semakin bukaannya itu besar. Jadi maksud saya di sini adalah ketika shutter speed-mu itu adalah 50, bandingkan shutter speed dengan 1250. Shutter speed dengan 1250 itu akan lebih gelap daripada yang shutter speed 50. Biasanya di foto indoor itu menggunakan shutter speed antara 0,5 sampai 60. Hal tersebut dikarenakan kalau di indoor itu cahaya yang masuk itu kurang. Nah, kepekaan film atau ISO itu juga mempengaruhi. ISO itu mulai dari ISO 100 sampai ISO 3600. Jadi semakin besar ISO itu semakin terang. Selanjutnya, Kak. Nih, aperture. Aperture yang bilang tadi dapat dibuka besar atau kecil untuk menyesuaikan banyaknya cahaya yang masuk. Aperture dilambangkan dengan huruf F dengan satuan F 1,2 dan seterusnya. Semakin kecil angka, maka semakin besar bukaan lensa. Dan sebaliknya. Selanjutnya, Kak. Nah, ini yang aku bilang. Kalau dia bukaannya semakin kecil, bisa dilihat kan perbedaan dari F 1,8 sama F 11. Nah, itu semakin banyak cahaya yang masuk. Di mana ketika cahaya itu lebih banyak masuk, otomatis dia hasil gambar yang dihasilkan itu akan lebih terang. Kalau F11 itu dia bukaannya lebih kecil dengan cahaya yang masuk. Jadi hasil gambarnya pun akan cenderung lebih gelap. Oke, siap Kak, lanjut. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi dia semakin kecil bukaan, itu juga semakin hasilnya itu dapat bokeh atau efek ngeblur itu. Yang di f2,8 sama f22. Ini kan udah beda kan? Nah, seperti itu. Selanjutnya, Kak. Shutter speed ini yang menentukan kecepatan terbukanya diafragma menentukan banyak cahaya yang masuk ke dalam sensor. Satuan shutter speed adalah 5, 6, 8, seperti itu. Shutter speed 5 artinya kecepatan 1/5 detik. 8.000 artinya 1/8.000 detik. Shutter speed dipengaruhi intensitas cahaya saat pemotretan. Slow shutter, efek gerak, high shutter, efek beku. Lanjut, Kak. Nah, di sini. Dia kalau semakin sedikit shutter speed-nya itu, dia semakin hasilnya itu lebih mulus, kayak lebih cepat ketangkep gitu. Nah, kalau dia itu semakin banyak, hasilnya itu emang lebih gelap. Tapi hasilnya itu lebih HD. Jadi dia itu lebih jelas ke detail-detailnya daripada yang shutter speed-nya itu lebih kecil. Lanjut, Kak. Nah, ini contohnya. Contoh dari foto pakai focal length 55, lensa 55, dengan bukaan 22, exposure time-nya 1/30. Oke, hasil yang digambarkan pun ini kayaknya di kereta ya. Jadi kereta jalan pun jadi hasilnya itu ngeblur. Jadi kayak ada efek-efek kalau dia itu lebih artistik seperti itu. Lanjut, Kak. Ini untuk hasilnya yang lain. Bisa dilihat hasil dari kembang api itu bisa terlihat garisnya. Kayak gitu. Ini namanya long exposure. Dia cahayanya itu menjadi panjang. Penangkapan cahayanya itu membutuhkan proses yang panjang.
Oke, lanjut Kak. Selanjutnya ada ISO, dikenal dengan International Organization of Standardization. ISO itu ukuran kepekaan cahaya. Di DSLR, ISO itu simulasi dari asa pada kamera film. Makin tinggi ISO, makin peka terhadap cahaya, namun menghasilkan foto yang grainy. Grainy ini apa, Kak? Grainy ini banyak noise, banyak titik-titik yang dia itu jadinya nggak HD. Jadi dia itu pecah gambarnya. Oke, lanjut. Nah, ISO itu ada mulai dari 50 sampai 6400. Nah, kalau semakin kecil ISO, dia semakin sensitif dengan cahaya, tapi kurang nggak ada noise. Jadi, semakin kecil kemungkinan untuk foto itu blur atau pecah. Nah, kalau ISO-nya semakin banyak, emang dia lebih terang, tapi lebih banyak juga noise, apalagi ketika di ruangan gelap ataupun foto di indoor kayak gitu. Lanjut Kak. Selanjutnya ini, nah apa aja nih sekarang lebih ke teknik ya. Selanjutnya ke tekniknya langsung aja. Dalam fotografi ini, selain dari kita telah mengenal tentang kameranya, sekarang adalah teknik. Teknik yang penting itu ada 4. Pencahayaan, efek gerak, fokus dan ruang tajam, serta komposisi. Nah, pencahayaannya ada apa aja, Kak? Yuk lanjut. Nah, pencahayaan ini ada cahaya alam dan cahaya buatan. Nah, cahaya alam itu kayak bulan, bintang, seperti itu. Dan cahaya buatan itu ada lampu, lilin, senter, kayak gitu. Nah, di 5 arah cahaya ini ada cahaya depan, cahaya samping, cahaya atas, cahaya belakang, kayak gitu. Ini tuh ditentukan oleh arahnya. Lanjut, Kak. Ini ada contoh foto dari cahaya depan. Jadi dia itu nggak punya bayangan karena cahayanya itu dari depan. Dimana kalau dalam memotret dengan menggunakan cahaya depan ini, itu biasanya objek itu terlihat lebih nyata. Objek itu terlihat lebih jelas karena nggak ada hal yang berbayang. Nah, kalau cahaya samping seperti yang ada di foto, itu dia memberikan efek dramatis. Jadi, eh, sumber cahaya itu berada dari samping. Dari samping sini menghasilkan bayangan di bagian sini. Jadi ketika kita motretnya dari sini, akan terlihat bayangan atau shadow seperti yang ada di foto tersebut. Lanjut, Kak. Cahaya atas ataupun top light. Nah, di cahaya atas ini juga mengingatkan kita nih, kayak di film Mr. Bean. Kalian tahu kan film Mr. Bean itu? Nah, film Mr. Bean itu menggunakan cahaya atas, jadi yang terlihat adalah siluet dari objek yang kita foto. Siluet itu adalah bayangan secara nyata. Nah, biasanya kalau pakai cahaya atas ini, itu matahari di jam 12. Jadi pas matahari di atas kita, itu hasilnya pun akan lebih terlihat warm ataupun panas. Jadi apa namanya, hasil yang digambar objek yang dihasilkan pun dia lebih ke arah yang hasilnya itu tajam. Bisa terlihat biasanya itu di bagian sini ketika seseorang memakai jilbab ya, terutama ketika seseorang memakai jilbab terus dia dapat cahaya di foto dari atas pas jam 12 misalkan, itu nanti di bagian sininya itu akan ada cahayanya yang menutupi cahaya dari bagian hijab ini, seperti itu. Selanjutnya ada cahaya bawah atau baseline. Nah, kalau dari bawah itu biasanya dia untuk membuat ilusi seolah-olah produk itu memiliki dimensi yang lebih jelas. Biasanya kita kenal dengan 3D. Nah, itu kalau pakai cahaya bawah. Lanjut, Kak.
Ini cahaya belakang atau backlight. Nah, ini salah satu contoh dari hasil fotonya yang di Seraya dari vendor yang punya aku. Di ini backlightnya itu ada teknik sendiri biar backlightnya ini nggak bikin jelek ke foto. Jadi kan lebih artistik, lebih estetik kayak gitu. Oke, lanjut Kak. Efek gerak. Dengan efek gerak, sebuah karya menjadi seolah hidup. Dalam fotografi ada gerak lambat dan gerak mengikuti objek, serta gerakan yang cepat sehingga objek terbekukan. Nah, ketika kita mau motret seperti lemon yang dicemplungin ke air ini, itu yang perlu gerak adalah shutter speed dan eh, apa namanya diafragma yang bukaan tadi. Nah, kalau ini kan dia karena kayaknya itu di objek akuarium gitu, jadi ketika dia dimasukkan, nah itu langsung shutter speed dengan mode continuous ataupun mode yang banyak klikannya itu tadi, itu bisa disetting di kamera, jadi dia akan merekam objek tersebut jatuh itu secara cepat, jadi langsung tek 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 kayak gitu. Lanjut, Kak. Nah, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah fokus dan ruang tajam. Melalui fokus akan terlihat apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam sebuah foto. Jadi, dalam fokus itu juga memberikan kesan kedalaman pada sebuah foto dengan membuat efek blur pada latar depan atau belakang. Dengan mengatur kedalaman ruang dapat membantu pembentukan dimensi gambar. Kayak gitu. Oke, lanjut, Kak. Nah, ini itu contoh dari fokus dan ruang tajam. Nah, di sini kan fokusnya hanya ke objek dari orang tua kakak ini dengan wisudawan ini kan. Di sini itu pakai lensa 50 mm. Hasilnya juga ngeblur dan artistik yang objeknya itu tampak lebih jelas. Oke, lanjut Kak. Komposisi. Komposisi dapat mendukung ekspresi dan keindahan susunan bentuk dalam foto. Komposisi ini biasanya dia adalah suatu keseimbangan dan sebuah tes. Kalau di fotografi ataupun di karya seni, itu biasanya emang ada tes ataupun ciri khas dari setiap senimannya. Kak, termasuk dengan fotografer kayak gitu. Selanjutnya ada contohnya, Kak. Nah, di sini karena objeknya itu ada bertujuh, jadi fotografer mengarahkan gimana caranya agar komposisi dalam foto itu terlihat lebih pas, lebih imbang. Jadi di situ nggak ada space yang terbuang antara kanan, bawah, kiri, dan atas. Dia memiliki komposisi yang sempurna karena kenapa? Tatanan antara perseorangnya pun juga diatur. Selanjutnya, Kak. Nah, setelah memahami dasar-dasar fotografi, langkah pertama pada seorang fotografer adalah menemukan apa yang harus dipotret. Oleh karena itu, harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut agar dalam membuat atau menciptakan karya fotografi dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu simple, kontras, detail, motion, dan subjek foto tampak hidup. Kenapa sederhana? Ketika kita memotret sebuah peristiwa di sekitar kita, itu lebih baik jika itu terjadi secara natural, yang tidak dibuat-buat ataupun gimmick. Hal itu juga akan menunjukkan seberapa hidup hasil karya foto kalian. Dan kehidupan dalam hasil foto itu juga mencerminkan seberapa enjoy klien ataupun objek yang difoto. Nah, biasanya di komposisi-komposisi foto yang bagus itu, dia selain objeknya hidup adalah peletakan ataupun direct pose
yang diarahkan oleh fotografernya ini juga pas seperti itu. Selanjutnya, Kak. Nah, unsur lain yang harus diperhatikan adalah teknik, gaya, dan story. Story ini apa, Kak? Story itu yang dalam suatu foto itu dapat menceritakan tentang sesuatu hal yang terjadi. Pesan apa yang ingin disampaikan. Kayak di foto itu ada sepasang kekasih yang berkejaran. Karena momentumnya itu saat kakaknya itu wisuda, jadi memiliki suatu pesan ataupun kesan tersendiri terkait proses wisuda tersebut dan dituangkan dalam suatu foto yang menghasilkan hasil yang unik. Lanjut. Oh, udah selesai ternyata nih, Kak. If we never try, how we will know. Jadi, kenapa namanya ini adalah workshop pengembangan diri? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita memang memerlukan soft skill atau side skill dalam mengembangkan kemampuan diri. Dengan adanya kemampuan diri kita yang lebih berkembang, itu juga akan terciptanya value baru dalam diri kita yang nantinya akan menjadi cuan, akan menjadi ladang pekerjaan, bahkan itu akan menjadi rezeki tersendiri dari orang lain melalui kita, seperti itu. Oke, sekarang saatnya aku kembalikan ke Kak MC atau Kak Silia. Oke, Kak Jia, terima kasih banyak atas pemaparan ilmunya yang sangat luar biasa nih. Nah, kali ini kita akan buka sesi tanya jawab nih buat teman-teman yang punya pertanyaan yang dari tadi ingin banget nih ditanyain buat Kak Jia, boleh banget. Kita buka buat dua penanya terlebih dahulu ya teman-teman. Silahkan buat teman-teman yang mau tanya bisa menyalakan fitur raise hand, kemudian bisa on mic ketika sudah dipersilahkan. Oke. Teman-teman dipersilakan buat raise hand ya yang mau bertanya. Karena tadi kan udah dijelasin banyak banget nih buat Kak Gia dari spesifikasi kamera. Oke, ada pertanyaan pertama dari Kak Eli Nur Haliza. Nur Haliza juga nih, Kak. Oke, dari SMAN 1 Tulungagung. Dari MAN 1 Tulungagung, sorry. Oke, Kak, boleh on mic buat menyampaikan pertanyaannya. Baik, Kak. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya adalah langkah awal apa yang diambil untuk membuka usaha fotografi? Soalnya kan kalau untuk pemula itu pasti galau ya, nanti bisa diterima atau tidak hasilnya begitu. Langkah awalnya bagaimana biar jadi fotografer yang profesional? Terima kasih. Oke, mungkin dari Kak Gia mau dijawab langsung atau nunggu satu lagi, Kak? Nunggu satu lagi aja nggak apa-apa, Kak. Oke, teman-teman, ada satu slot lagi buat sesi kali ini. Ada yang mau bertanya? Satu lagi? Silahkan buat mengaktifkan fitur raise hand ya, teman-teman. Atau mungkin teman-teman kalau nggak bisa buat on mic, bisa di kolom chat. Tapi aku saranin buat menyampaikan pertanyaan secara langsung nih. Apalagi kan bisa ngobrol bareng Kak Jia nih, selaku owner dari Seraya Captura. Oke, dari Kak Agustina dipersilahkan, Kak. Kalau bisa on cam ya, Kak? Mohon maaf Kak, lagi di luar, nggak bisa on cam. Oke, dari Man 1 Tulungagung juga nih. Silahkan, Kak, boleh menanyakan Kak Jia. Ini bertanya ya Kak. Ini mudah kok. Gimana ya? Kendala dalam apa? Jadi fotografer itu apa aja sih Kak? Kayak misalnya susah senangnya, kendala awalnya itu seperti apa? Kok Kakaknya bisa sampai jadi fotografer seperti sekarang. Jadi itu mestinya kayak kendalanya terus ya ada senangnya gitu. Nah, itu boleh dong Kak cerita pengalamannya kayak seperti itu. Nanti siapa tahu apa minat menjadi fotografer gitu. Nah, itu sih Kak. Oke, makasih Kak Agustin. Dipersilakan buat Kak Jia buat menjawab pertanyaannya. Keren-keren banget nih pertanyaannya Kak Jia. Iya, nggak expect juga sih kalau ada yang kepikiran sama kayak gitu.
Oke, yang pertama tadi pertanyaan dari Kak Eli ya. Yang diperlukan langkah pertama dari menjadi VAR, kalau misalkan takut jika hasil karyanya ini bisa diterima atau enggak, adalah memperbanyak portofolio. Karena dengan cara memperbanyak portofolio itu, kita bisa mengeksplor mana kemampuan kita. Dalam artian gini, seperti yang aku bilang di akhir presentasi tadi, if we will never try, how will we know? Jadi kalau kita nggak nyoba, gimana kita tahu? Dan dalam membuat suatu karya, nggak hanya di fotografi pun, dalam karya apapun, itu nggak ada yang namanya hasil yang instan. Jadi emang kita perlu memperbanyak portofolio untuk mengasah skill dan hasil foto kita. Aku pun dulu juga nggak punya hasil foto yang benar-benar wow kayak gitu. Paling cuma komposisinya yang pas, dia udah ada di tengah ataupun center, ataupun objek yang didapatin terkesan hidup. Udah cuma mentok sampai situ. Tapi aku nggak tahu teknik lainnya biar dapetin foto yang lebih ciamik itu kayak gimana. Dan caranya adalah dengan memperbanyak portofolio, aku explore lagi, aku gali lagi, aku menantang diriku sendiri untuk aku nggak puas terhadap apa yang aku punya. Dan beruntungnya adalah aku ini orangnya selalu ngerasa kurang. Dalam artian bukan aku ngerasa bersyukur, tapi bagiku ketika aku masih hidup, aku masih harus untuk mencari tahu segala apa yang baru dalam kehidupanku. Jadi aku menantang diriku terus untuk belajar. Dan ketika portofolio itu udah semakin banyak, hasilnya kan juga semakin meningkat nih. Kualitas kita juga semakin meningkat. Pasti kepercayaan diri kita itu juga semakin naik. Nah, dengan cara apa untuk memperbanyak portofolio? Selain itu adalah dengan memperbanyak referensi. Jadi bisa ngefoto dari inspirasi-inspirasi fotografer lain. Kayak fotografer-fotografer yang udah berkecimpung jauh lebih lama daripada kita di dunia ini. Jadi mereka kan biasanya lebih punya beragam variasi nih. Nah, itu bisa dicontoh. Mencontoh bukan berarti mencontek. Jadi mungkin ada yang dimodifikasi kayak lokasinya, terus komposisi dalam pengambilan objeknya kayak gitu. Itu nantinya juga berpengaruh terhadap hasil yang kita hasilkan. Nah, biasanya ketika aku itu lagi cari-cari referensi dengan ngelihat fotografer-fotografer yang aku follow, itu biasanya juga aku nemu inspirasi, oh berarti kalau di tempat ini seharusnya bisa dong dengan bentuk seperti ini, kayak gitu Kak. Dapat dipahami nggak nih Kak Eli Nurhaliza? Bisa Kak, sangat bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya, tadi pertanyaan dari Kak Agustina ya. Suka dukanya jadi fotografer adalah terkendala itu pasti di cuaca sih kalau menurut aku. Kendala yang paling besar karena sejauh ini aku tuh sangat suka ngefoto di outdoor daripada di indoor. Karena dengan outdoor itu cahaya yang diberikan oleh matahari itu jauh lebih membantu daripada lighting sekalipun. Terus kalau misalkan cuacanya nggak bersahabat, kayak tiba-tiba hujan di tengah teriknya matahari, itu juga mempengaruhi. Yang pertama adalah mempengaruhi gimana mood dari klien tersebut. Biasanya kan tiba-tiba bad mood, tiba-tiba udah nggak mau foto, kayak gitu. Nah, itu sebisa mungkin kita itu juga building chemistry sama kliennya. Jadi kliennya itu juga bisa ketawa lagi, bisa senyum lagi, jadi bisa moodnya itu balik lagi. Terus, selain cuaca itu adalah menghadapi klien, itu sangat tricky. Dan aku beruntung karena basicku adalah di BK, di mana aku pun juga diajarkan untuk cara berkomunikasi dengan orang lain, interpersonal, dan cara untuk memperlakukan orang lain dengan baik dan benar. Jadi aku tahu nih basic-basicnya, secara dasar itu aku harus gimana dalam memperlakukan klienku. Karena kerja, apalagi memperjual jasa ya, apalagi dengan
menghadapi orang itu tuh sangat sulit. Karena kenapa aku bilang ini sangat sulit? Ada yang klienku itu agak mungkin terus bad mood, terus habis gitu antara orang tua dan kliennya itu punya persepsi yang beda. Nah, itu kita harus mampu memposisikan diri dengan cepat dan tanggap. Karena kalau kita sat buat kita nggak bisa nih ngerespon gimana klien itu, gimana kondisi saat itu dengan mikir terlalu lama. Dan ketika itu terjadi, mau nggak mau kita harus sudah mampu memberikan keputusan terhadap apa yang akan kita lakukan. Kayak gitu. Sejauh ini kendala hanya itu sih. Terus mungkin kendala di bisnis kali ya. Kalau kendala di bisnis ya rame sepinya itu kan nggak nentu. Karena juga kita kayak gini kan hitungannya freelance. Dimana nggak setiap bulan itu banyak yang wisuda, nggak setiap bulan itu ada job yang masuk, sehingga kalau misalkan lagi rame ya alhamdulillah rame, tapi kalau lagi enggak ya pasti enggak. Adalah pasti masa-masa di mana enggak ada yang booking sama sekali kayak gitu, Kak. Halo, Ya, apa suaraku terdengar? Ya, iya. terdengar dengan jelas. Eh, mungkin ada tambahan ya Kak. Gini, Iya, kalau boleh. jawabannya sudah bagus sih. Tapi kalau misalnya kakaknya menyikapi klien itu bagaimana? Kan tadi katanya ada yang mudian atau kadang apa? Kadang masih ya itu kemudian itu kakaknya itu cara menyikapinya itu gimana kok bisa gitu loh. Saya masih heran takjub Kak. Oh, Gitu. gitu. Cara menyikapinya aku itu biasanya dari awal itu kan aku kayak membuka topik ya. Nah, kalau di BK ini ada yang namanya topik netral. Nah, topik netral ini biasa banget aku gunain ketika aku baru ketemu klien kayak, halo Kak, jurusan apa? Terus daerah rumahnya di mana asalnya? Terus angkatan berapa Kak? Gitu. Nah, dengan awalnya kita membina hubungan baik, kita kan ngelihat tuh first impression kliennya itu gimana. Nah, ketika kita udah ngelihat nih, oh dia ini baik nih, dia udah welcome ke kita, maka sesi pemotretannya pun akan lebih enjoy. Nah, tapi kalau ada tuh yang aku bilang kemudian itu, cara aku ngatasin gimana? Apa yang kita tunjukkan ke orang lain, itu juga mempengaruhi. Kalian pernah dengar kan, kayak kalau misalkan kita marah, itu orang sekitar kita juga merasakan energi negatifnya. Nah, di situ aku biasanya lebih ceria dari kakaknya, kayak, ayo Kak, enjoy aja, gitu. Kapan lagi ya kita bisa ngefoto kayak gini, gitu. Kapan lagi ada momen untuk diabadikan, gitu. Aku tuh pernah dapat klien juga yang nangis, sampai dia tuh kayak udah kesel banget nungguin temennya kan. Dia udah kesel banget nungguin temennya, terus dia nangis karena udah mepet sama waktu masuk ke venue dan temennya ini belum datang, dia udah bad mood banget. Terus aku bilang, udah Kak, nggak usah nangis, kita nikmatin aja, enjoy aja. Terus pas kayak foto, kita pas ngefoto itu aku puji, nah gitu Kak, senyum, senyumnya lebar lagi. Terus, oh cantik Kak, bagus-bagus. Berusaha untuk memuji dia aja, sampai di mana nantinya kakaknya ini merasa nyaman, merasa kalau dia itu sebenarnya diterima dengan baik dengan kita, dan hasilnya yang dia harapkan juga maunya kan kita foto hasilnya bagus-bagus kayak gitu ya. Apalagi dalam momen yang terjadinya satu kali seumur hidup kayak gitu. Oke, penjelasannya sangat keren banget, Kak Liza. Mungkin dari Kak Agustin ada feedback lagi? Sudah Kak, terima kasih ya sangat bermanfaat sekali Kak. Iya, terima kasih kembali ya untuk yang sudah bertanya. Oke, karena waktunya masih ada nih, aku buka sesi tanya jawab lagi. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Ada 2 kesempatan lagi buat teman-teman. Oke, Kak Syafa ini ada dari kolom chat. Boleh bertanya Kak Syafa, bisa on mic. Oke.
Oke, kalau misalkan Kak Syafa mau lewat chat aja boleh, silahkan diketikkan di kolom chat. Dan mungkin satu lagi dari sambil menunggu Kak Syafa ngetikin pertanyaannya dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sayang banget nih teman-teman kalau misalkan nggak menggunakan kesempatannya nih buat tanya ke Kak Liza yang udah expert di dalam fotografi dan juga videografi. Oke, nih pertanyaannya dari Kak Syafa udah ada, aku bacain ya Kak. Kak, kan aku Ya. anak SMK yang ada di jurusan Tata Busana. Nah, sering tuh ada tugas buat foto produk. Tips nih Kak buat cari angel foto yang ciamik itu gimana? Biar hasil fotonya bisa menarik perhatian pembeli. Kayak gitu Kak. Dia. Mungkin langsung bisa dijawab. Oke, caranya kalau foto produk itu karena dari Tata Busana itu biasanya kalau nggak pakai manekin itu pakai orang ya Kak, Kak Syafa. Nah, mungkin Kak Syafa bisa merespon ya Kak Syafa. Iya, Nah, iya. dia. Terus kalau misalkan foto produknya pakai manekin, itu menurutku yang ciamik ataupun angle yang bagus adalah karena kalian itu menjualnya adalah busana, jadi ketika mengambil foto ataupun memotret memotret objeknya manekin itu didetailin. Jadi lebih ke detail berfokus pada produk yang dihasilkan. Kayak Tata Busana itu kan lebih ke baju, lebih ke fashion kan. Nah, itu yang didetail itu lebih ke modelnya, cutting-annya gimana, terus di dalam model tersebut itu yang jadi pembedanya nih apa ciri khasnya, kayak gitu. Karena kalau udah ini aku kasih pembedaan ya, ketika motret dengan makhluk hidup dengan manekin. Kalau dari makhluk hidup kan kalian bisa ngatur nih, tangannya harus dilenggokin begini kah, terus harus diatur kayak gimana. Itu kan bisa, kayak misalkan mau ngambil detail jam tangan kayak gini. Nah, kayak gini kan tangan kita bisa bergerak. Tapi kan kalau manekin kaku toh, apa namanya dia terbatas. Jadi mau nggak mau kalau ketika mengambil angle dengan menggunakan manekin itu didetailin pada yang bisa terlihat aja. Misalkan model bajunya ya udah di shoot di bagian dari bawah leher sampai bawah dada. Yang mau ngambil setengah setengah body aja. Kenapa aku bilang setengah body aja? Karena ketika kamu memfoto manekinnya itu secara full, detail-detail kayak pola, cuttingan, dan ornamen-ornamen yang ada di produkmu itu nggak bisa digambarkan secara jelas, kayak kalau itu di zoom lebih dekat kayak gitu. Nah, kalau yang menggunakan orang di foto model, itu malah jauh lebih enak, lebih praktis. Dia kayak kita ngefoto objek aja kayak orang-orang biasanya. Nah, ketika dia bergerak, si model ini bergerak, ketika model ini bergerak mana kayak gitu. Nah, itu bisa dipotret dari sudut kanan, kiri, atas, bawah kayak gitu. Dan tentang angle yang ciamik itu tergantung dari mana perspektif kamu memegang kamera. Misalkan, kalau misalkan kamu itu berada di ruangan sempit, nah, itu nyari angelnya tuh gimana, Kak, biar lebih ciamik. Nah, si model ini bisa dihadapkan menuju kameramu itu yang agak nyerong, terus habis gitu diarahkan yang lebih menunjukkan bahwa detail-detail produknya. Kayak misalkan menggunakan jilbab ya, dia menggunakan jilbab modelnya itu. Jilbabnya bisa disingkirin. Nah, jadi di bagian sini itu lebih kelihatan, di bagian detail-detailnya itu lebih kelihatan. Kalau menurutku, terkait angel yang ciamik itu tergantung bagaimana kamu melihat model tersebut dari perspektif saat kamu megang kamera, kayak gitu. Oh, sama aku mau ada tips lagi, biar hasil fotonya itu bisa menarik perhatian, adalah dengan diedit. Jadi, ketika hasil fotonya itu menurut kamu masih kurang, itu grading ataupun editan, itu bisa dikembangin lagi. Nah, karena kita workshopnya ini ada 2 pertemuan,
pertemuan selanjutnya aku akan bahas terkait color grading ataupun cara untuk memaksimalkan hasil foto ini biar menarik di portofolio kalian. Jadi, kalau misalkan mau tahu nih jawabannya, gimana caranya untuk menarik perhatian pembeli ataupun klien, kalian bisa ikut lagi di minggu depan, di hari yang sama, tanggal 19 November. Kayak gitu nih, Kak. Biar sekalian, kan kita nggak mungkin ya ngasihin hasil portofolio secara mentahan. Karena walaupun menggunakan kamera profesional sekalipun, dengan teknik apapun, pasti color grading atau editing itu juga sangat pasti akan mempengaruhi ke hasil, Kak. Seperti itu. Wah, gitu ya Kak Syafa. Buat tips and trick buat color gradingnya bisa diikutin di minggu berikutnya ya Kak Jia ya. Oke, gitu Kak Syafa. Mungkin bisa menjawab ya. Ini ada pertanyaan nih lagi dari Kak Sayida Kak Jia. Nih, untuk menjadi fotografer, apakah harus menggunakan kamera yang mahal, Kak? Nah, mungkin bisa dijawab Kak Jia. Kamera yang mahal itu belum tentu menghasilkan suatu karya yang bagus. Jadi kamera yang baik itu adalah sebenarnya adalah kamera yang sesuai dengan kebutuhan kalian dan tidak memaksakan. Karena hasil yang bagus itu juga tergantung dengan seberapa skill dan seberapa jauh kamu mengeksplor diri kamu dengan kamera kamu. Kayak orang pacaran, ketika kita memiliki suatu barang, kita ini klik-klikan gitu loh. Kameraku itu bukan kamera mahal, kameraku hitungannya adalah kamera menengah di antara pasarannya. Dan juga nggak bisa dibilang murah, tapi juga nggak bisa dibilang mahal, karena kamera yang di atas ini jauh lebih banyak. Tapi gimana cara kita memaksimalkan, gimana cara kita untuk mengeksplor dengan apa yang kita punya, dengan skill yang kita punya, itu yang membuat kita mampu untuk menjadi fotografer profesional. Terus sebenarnya memang seberapa mahal kamera itu juga menentukan hasil. Itu memang benar, emang nggak bohong, karena ada harga ada rupa. Tapi itu bukan suatu alasan buat kita berhenti untuk berkarya. Buat kita insecure kalau di luar sana itu semua orang itu pakainya kamera mahal. Nggak ada yang fotografer pakai kamera biasa aja. Semua itu bagus, tergantung gimana kamu menyikapinya dan bagaimana skill kamu untuk menciptakan hasil foto yang baik. Kayak gitu, Kak. Oke, jadi pada intinya sebenarnya kamera itu mempengaruhi, tapi nggak semutlak itu buat kayak hasil karya yang bagus pasti dari kamera yang mahal, nggak kayak gitu. Tapi tergantung dengan tangan-tangan pengguna juga gitu ya, Kak. Iya, benar-benar. Mungkin sebelum sesi tanya jawab di akhir ini, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kesempatan terakhir nih, teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung ada expertnya nih, dari Kak Jia. Oke. Gimana, Kak? Ada? Silahkan tulis di kolom chat, boleh banget. Atau mungkin langsung mengaktifkan fitur raise hand ya, teman-teman yang mau bertanya lagi. Oke, Kak Syafa mau tanya lagi sebentar. Oke, Kak Syafa. Sepertinya Kak Syafa ini ada banyak sekali pertanyaan karena sudah mendapatkan banyak insight nih dari Kak Jia. Langsung dia excited banget Kak Jia buat tanya-tanya. Mungkin Kak Syafa nanti next time bakal jadi fotografer juga ya kayaknya ini. Amin. Oke. Oke, sembari menunggu Kak Syafa lagi ngetikin pertanyaannya, aku mau ngingetin lagi ya buat teman-teman, habis ini bakal ada link presensi yang akan dibagikan oleh panitia. Nah, teman-teman nanti diharapkan buat ngisi link presensi tersebut ya. Karena nanti kalau misalkan teman-teman gak ngisi presensi itu, nanti sertifikatnya nggak bisa diakses, seperti itu.
Oke, ini untuk pemula dan belum masih punya kamera. Nah, untuk hasil yang bagus dengan ngefoto pakai HP itu bagaimana ya, Kak? Nah, lagi mungkin ada tips and trick buat ngefoto pakai handphone. Kalau ngefoto pakai handphone itu yang bisa kita andalkan adalah tentang gimana kita nyari angle dan komposisi yang pas. Entah pakai kamera, entah pakai handphone, itu sebenarnya tergantung dari perspektif kalian. Jadi ketika kita melihat suatu objek yang ada di depan kalian dan menurut kalian objek itu tidak akan terulang 2 kali, kayak momen itu nggak bakal ada 2 kali, itu langsung aja potret. Kayak berawal dari iseng-iseng, itu bisa menjadi suatu hal yang lama-lama tuh makin bagus kayak gitu loh tips and triknya. Terus bisa memanfaatkan fitur kalau di beberapa smartphone sekarang itu ada yang mode profesional. Nah, mode profesional itu yang aku atur, yang bisa diatur sendiri sebentar. Nah, kalau di mode profesional ini dia bisa ngatur sendiri kan, dia bisa ngatur antara ISO, auto kayak gitu. Nah, di sini itu biasanya di dia ini langsung ada bagian yang menunjukkan shutter speed. Sekarang tuh juga ada yang ngatur shutter speed juga di bagian handphone. Nah, itu biasanya sama kok penggunaannya kayak yang aku jelasin di kamera, tentang kamera itu. Nih, kalau shutter speed di sini itu bisa diatur juga. Shutter speednya di sini dia semakin semakin cepat itu dia semakin terang. Tapi kalau semakin dia lambat, dia semakin cepat itu dia semakin gelap, dan kalau semakin lambat itu dia semakin terang. Nah, ini itu juga bisa diatur gimana saat kamu menempatkan objek. Hasilnya pun itu bisa dikatakan 11-12 lah dengan hasil shutter speed yang ada di kamera. Karena itu tentang fitur ya, jadi nggak begitu ngaruh sama hasilnya. Kalau hasilnya kan tetap seberapa besar megapiksel yang ada di handphone kalian masing-masing. Terus selanjutnya di handphone itu kalau nggak salah udah ada pengaturan tentang long exposure, terus tentang bukaan-bukaan itu juga ada walaupun nggak semaksimal dari kamera, tapi untuk mengetahui sedikit banyak tentang gimana caranya ngefoto di kamera itu bisa kok dengan cara memaksimalkan di handphone ini. Juga autofocus juga udah ada, fitur yang portrait ataupun ngefoto yang dengan efek blur juga udah ada kayak gitu. Dan untuk mempertambah menarik atau mempercantik dari hasil fotonya, itu bisa menggunakan aplikasi grading. Dan ini akan dibahas di minggu depan, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Jian. Semoga menjawab ya Kak Syafa. Nah, oke, karena ini waktunya udah cukup ya Kak Jia, mungkin bisa langsung dijelaskan aja nih. Karena bakal ada penugasan yang harus dijelaskan Kak Jia untuk penugasannya. Oke, penugasannya ini nanti dari jangka waktu 1 minggu ke depan, yaitu saat kita ketemu di workshop selanjutnya, aku pengen tahu nih dari kalian, hasil foto kalian, entah foto apapun diperbolehkan dengan hasil mentahan. Nanti foto yang menurutku komposisinya pas, terus hasilnya juga ciamik, dan berbeda dari teman-teman lainnya, itu nanti akan aku kasih tutor, aku hadiahkan preset ataupun apa ya, resep dari rahasia editan yang ciamik di versinya punya Seraya Captura kayak gitu, Kak. Jadi nanti teman-teman aku minta buat ngefoto dengan semaksimal mungkin, ngefoto apapun yang menurut kalian ini bagus, nanti akan aku pilih secara random
1 sampai 3 orang yang nantinya akan aku kasih preset khusus untuk memaksimalkan hasil foto kalian nih, Kak. Gitu. Oke. Buat minggu depan ya. Jadi jangan lupa untuknya kita akan bahas mengenai gimana cara membuat foto lebih menarik, terus gimana cara menghidupkan foto, gimana cara untuk menjual foto ini biar lebih menjual itu kayak gimana gitu, teman-teman. Oke, jadi penugasannya teman-teman diminta untuk memfoto objek apapun, itu bebas ya Kak Jia. Nanti hasil yang terbaik bakal ada hadiah nih, preset dari Kak Jia soal editing. Nanti untuk pengumpulannya mungkin bisa diinfokan lebih lanjut di grup WhatsApp-nya teman-teman ya. Nanti untuk pengumpulannya. Oke, Kak. Nah, oke. Oke, mungkin itu aja ya Kak Jia dari itu penugasannya. Jangan lupa minggu depan bakal ketemu Kak Jia lagi dengan sesi materi yang gak kalah menarik dari hari ini. Tentunya sayang banget ya Kak kalau dilewatkan cuma ikut satu pertemuan aja, tapi harus ikut dua-duanya biar bisa teman-teman tuh mendapatkan hasil yang maksimal dari upgrade skill-nya kayak gitu. Nah, oke. Teman-teman diharapkan untuk mengisi presensi yang akan diberikan kepada panitia. Nah, ini sudah diberikan oleh Kak Maria. Jika nanti ada kendala dalam pengisian presensi, bisa langsung dikomunikasikan saja. Teman-teman diharapkan untuk mengisi link presensi ya sebisa mungkin. Wajib banget nih. Oke. Sebelum ini kita akhirin ya Kak, kita kan tadi kan udah foto di awal. Nah, kali ini kita bakal foto lagi karena dengan ekspresi ketika kita sudah mendapatkan ilmu lagi nih. Kita mau lihat nih muka-muka teman-teman yang happy-happy udah dengerin penjelasan dan insight dari Kak Jia. Nah, dipersilakan buat teman-teman buat on cam ya. Kita foto bersama nih sebagai perayaan kita sudah belajar hari ini. Yuk semuanya on cam. Oke, Kak Fioni udah on cam. Teman-teman yang lainnya bisa menyusul on cam. Oke, Kak Yujin udah on cam. Kak Eli udah on cam. Hai, Kak Eli. Kak tadi yang nanya ya. Oke, teman-teman dipersilakan buat on cam. Kita tunggu. Tampilkan wajah-wajah cantik dan tampan kalian. Wajah-wajah excited dan bahagia setelah mengikuti kegiatan workshop pada pagi hari ini ya teman-teman. Oh, udah siang ya hari ini. Udah siang teman-teman, nggak kerasa banget. Udah siang, udah hampir jam 12. Oke, dari panitia udah siap ya buat melakukan sesi dokumentasi. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, tunjukkan pose terbaiknya sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. 1 kali lagi, yang ketiga kalinya. 1, 2, 3. Oke, mantap sekali teman-teman. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kak Jia untuk pemaparan materinya, panitia yang udah mengkoordinir kegiatan pagi hari ini, dan juga teman-teman yang udah hadir dalam kegiatan workshop fotografi 2023. Jangan lupa buat mengisi link presensi, dan juga teman-teman diharapkan untuk mengikuti sesi berikutnya di minggu depan, di hari Sabtu tanggal 19, di jam yang sama ya teman-teman. Jangan lewatkan kesempatannya. Kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, aku punya pantun nih teman-teman buat mengakhiri sesi kali ini. Buah mangga, buah koeni. Buahnya manis, enak dimakan. Workshop fotografi berakhir pada hari ini. Salah janggal mohon dimaafkan. Saya Sele Damayanti undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Makasih, Kak. Iya. Terima kasih juga semuanya. Ya, teman-teman boleh live ya. Terima kasih.